Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita melanjutkan belajar di tematik tema 1 sub tema 4, yaitu mengenal tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Pertemuan pertama kita akan bahas bahasa Indonesia dan SBDP bersama Bu Hilda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku dan Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik teman-teman, sebelum Bu Gilda mulai, Bu Gilda ingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan dan perkembangbiakan pada manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti pada Quran Surat Al-Hijr ayat 22, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah, Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan sangat sempurna, dan manusia adalah makhluk hidup paling sempurna di antara makhluk hidup yang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengetahui dan mampu membedakan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, kita akan mengetahui dan mampu mempraktikkan cara pembuatan kerajinan mozaik dari bahan alam. Ayo amati gambar berikut. Pernahkah kalian melihat tumbuhan? Pasti pernah ya. Ada juga yang punya tumbuhan di rumahnya. Tanaman atau tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan dan tumbuh dari kecil sampai besar. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi dengan dua jenis ya. Yang pertama secara tidak kawin atau biasa disebut dengan vegetatif, dan secara kawin atau generatif. Secara vegetatif atau tidak kawin, perkembangbiakan tumbuhan dibagi dua lagi, secara alami dan secara buatan. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, alami, dan buatan. Perkembangbiakan alami. Apa sih perkembangbiakan alami? Perkembangbiakan alami artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya bantuan manusia atau campur tangan
manusia. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain secara spora, tunas, umbi, geragi atau stolan, dan rizoma. Cara umbi dibagi lagi dengan 3. Ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Kita akan bahas hari ini. Yang pertama kita bahas spora. Pernahkah kalian melihat tanaman paku yang ada bintik-bintik hitamnya seperti ini? Ya, ada yang pernah mungkin, ada yang belum juga. Ini namanya spora. Spora adalah alat perkembangbiakannya. Spora itu tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi jika ingin melihatnya, kita bisa gunakan kaca pembesar. Nih, bintik hitam pada gambar di samping disebut dengan kotak spora. Kotak spora yang matang akan pecah sehingga spora berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan secara tunas. Pernahkah kalian melihat pohon-pohon ini? Pasti pernah ya. Ada pohon apa saja? Ada pisang, ada bambu, ada lidah buaya. Nah, pohon-pohon ini adalah berkembang biak dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang sudah tua. Tunas dibagi beberapa jenis. Ada tunas akar, artinya terdapat pada pohon cemara dan sukun. Ada tunas daun, terdapat pada pohon cocor bebek, dan terakhir ada tunas batang, terdapat pada pohon pisang dan bambu. Perkembangbiakan yang ketiga adalah umbi. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Adapun jenis umbi ada 3 ya. Kita akan bahas yang pertama, umbi lapis. Nah, umbi lapis memiliki bentuk berlapis-lapis dan memiliki akar di bawahnya, yang jika ditanam akan tumbuh tanaman baru. Pernahkah kalian lihat bawang merah atau bawang putih atau bawang bombay? Nah, itu adalah contoh dari umbi lapis ya. Jenis umbi yang kedua yaitu umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Biasa terjadi pada pohon singkong, pada wortel, pada dahlia. Selanjutnya jenis umbi yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Seperti di gambar ya. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang tua yang disimpan beberapa hari di tempat lembab. Ya, contoh umbi batang adalah kentang.
Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya yaitu geragi atau stolan. Apa itu geragi atau stolan? Geragi atau stolan adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Biasanya suka terjadi pada tumbuhan stroberi, eceng gondok, ya, pegangan atau rumput teki. Seperti pada gambar. Selanjutnya, perkembangbiakan alami yang terakhir yaitu secara rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat, bisa disebut juga batang yang menjalar di bawah tanah. Ini biasanya terjadi pada tanaman herbal ya, pada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar di bawah. Teman-teman, paham ya sampai situ? Kita lanjut. Ya, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, artinya apa Bu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Artinya adanya bantuan tangan manusia. Ada beberapa cara. Ada dengan cara stek atau yang kedua mencangkok, yang ketiga cara okulasi, yang keempat cara menganten atau menyambung, yang kelima cara merunduk, dan yang terakhir kultur jaringan. Itulah cara-cara tumbuhan berkembang biak, cara vegetatif buatan. Kita akan bahas satu persatu. Biasanya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang lebih baik dari induknya dan tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara stek. Apa itu secara stek? Nah, perkembangbiakan dengan cara stek dengan bantuan tangan manusia adalah artinya menanam bagian tumbuhan yang dipotong secara miring seperti ini, seperti gambar. Misalnya potongan batang atau tangkai atau daun atau pucuk. Biasanya kalau batang itu seperti pohon singkong atau tebu. Kalau tangkai seperti bunga mawar atau bunga sepatu. Kalau stek daun biasanya terjadi pada tanaman cocor bebek. Kalau stek pucuk ya terjadi pada pohon teh ya. Seperti di gambar inilah adalah contoh stek atau menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Jadi dipotongnya miring ya seperti ini lalu ditancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yang kedua, yaitu dengan cara mencangkok. Pernahkah kalian lihat tumbuhan yang sedang dicangkok? Mungkin ada yang pernah ya. Apa itu artinya mencangkok? Cara pembiakan vegetatif buatan yang akan membantu memperbanyak tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Dengan metode cangkok, kita bisa menghasilkan buah lebih cepat dan pertumbuhan pohonnya tidak terlalu besar. Nah, mencangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil atau berbiji belah seperti jambu, jeruk, mangga, dan lain-lain. Nih,
silahkan perhatikan gambar di samping. Kita yang pertama, kita pilih batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian kita bersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar. Nih, kira-kira kita ambil sekitar 5 cm. Nah, kemudian dibersihkan tahap yang kedua sampai seperti ini. Ketika sudah dianggap bersih, selanjutnya kita akan menutupi dengan plastik yang berisi tanah ya, tanah subur dan dibungkus plastik atau serabut kelapa. Selanjutnya ketika kita tunggu beberapa hari dan plastik ini dilubangi, jangan lupa akan tumbuh akar-akar di sekitar sini ya, di sekitar yang kita tutup ini. Kalau sudah tumbuh akar banyak, kita bisa potong dan kita bisa tanam di tanah baru. Itu ada di halaman 179, lebih jelasnya bisa dilihat ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi artinya atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan dengan batang tunas yang lain. Nih, seperti contoh ini ya. Kenapa ya diokulasi ini bisanya? Okulasi itu mempunyai tujuan yang menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya pohon mangga berakar dan berbatang kuat tetapi rasa buahnya asam. Maka akan diokulasi dengan pohon mangga yang berakar dan berbatang lemah tetapi rasa buahnya manis. Nah, agar diperoleh mangga berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis, maka kita bisa gunakan sistem atau cara okulasi seperti ini ya, ditempel. Yang selanjutnya menganten atau dengan cara menyambung. Menganten atau menyambung adalah perkembangbiakan dengan cara penggabungan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru dengan sifat yang lebih baik. Caranya seperti ini. Batang bawahnya, kemudian ini batang atasnya, kemudian dipotong, dibelah, digabungkan batang bawah dan batang atas lalu diikat seperti ini ya. Biasanya tanaman ini biasa digunakan dengan sifatnya yang lebih baik, misalnya tanaman tidak sejenis dengan tanaman yang tidak sejenis lagi. Misalnya pada tanaman tomat yang sering berbuah tetapi umurnya singkat. Ya, dengan tanaman tekokak yang jarang berbuah tetapi umurnya panjang, maka kita akan menyambungnya supaya menghasilkan tanaman tomat yang berumur lebih panjang dan sering berbuah. Selanjutnya yang kelima yaitu dengan cara merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan dengan cara menyentuh ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Ini pada bagian yang ditimbun diharapkan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang ditimbun boleh dipisahkan. Ini seperti pada gambar seperti ini ya. Kita timbun kemudian kita bisa pisahkan di sini kalau sudah berakar. Gambar yang sebelahnya ada di halaman 181. Biasanya terjadi contohnya pada pohon tebu, apel, dan anyelir. Selanjutnya vegetatif buatan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Seperti pada gambar di samping bisa dilihat. Ini gambar kultur jaringan. Jadi kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus
Jadi perlu ruangan khusus dan tempat tanam atau medianya yang baik ya. Dengan kultur jaringan ini diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang sifat-sifatnya lebih baik. Ya, biasanya perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan biaya banyak karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormon. Ruangan tempat mengukur jaringan juga harus bebas dari kuman ya. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan atau bebas dari kuman dengan sinar ultraviolet. Baik teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat daun-daun yang jatuh berguguran? Pasti pernah ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita boleh bersihkan, disapu. Kita juga bisa memanfaatkan daun-daun kering ini menjadi media hias loh. Kita bisa hias apa aja ya? Kita akan bahas hari ini. Nah, kita bisa melakukan karya mozaik. Apa itu karya mozaik? Nih, mozaik adalah seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan potongan-potongan material yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Bisa kita lihat di gambar. Ya, ada gambar kupu-kupu yang ditempel dengan media biji-bijian. Ada gambar burung elang dan bebek ya ditempel dari daun-daun kering ataupun ada gambar bunga yang ditempel dari potongan kertas origami. Itulah contoh-contoh karya mozaik. Nah, kali ini kalian akan mencoba membuat karya mozaik ya. Silakan kalian membuat karya mozaik semenarik mungkin dengan menggunakan daun kering atau tumbuhan lainnya ya. Ya, disiapkan dulu alat dan bahannya ya, yaitu yang pertama kertas yang sudah ada pola gambarnya, kalian bisa gambar sendiri atau nanti Bu Hilda kasih polanya. Kemudian yang kedua, siapkan daun kering, beberapa helai daun kering, kemudian siapkan gunting dan perekatnya atau lemnya ya. Setelah itu kalian bisa coba bersama keluarga di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tugasnya jika sudah selesai dikirim ke guru atau walasnya masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi walasnya masing-masing. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.